Sesi di Siup sudah saya buka, jadi silahkan isi presensi. Hari ini kita melanjutkan materi dari yang kemarin ya. Kita masih ada di minggu yang ke-5, masih tentang array dalam Python. Sebelum saya melanjutkan materinya, apakah ada pertanyaan? Oke. Sambil saya mau mengingatkan lagi, silahkan isi presensi di Siup ya. Saya nanti nggak susah. Kita sudah belajar tentang apa itu array ya, kurang lebih. Array itu sebenarnya tipe data turunan. Secara umum array itu tipe data turunan dari tipe-tipe data yang dasar. Nah, secara umum array itu juga memuat anggotanya itu punya tipe data yang sama. Tetapi di dalam bahasa pemrograman Python itu handling cara memperlakukan array itu agak sedikit berbeda. Kemarin kita sudah belajar tentang ada yang namanya list, set, tuple, sama dictionary. Nah, di banyak bahasa pemrograman lain, biasanya kita paling tidak punya list saja. List ini standar bentuk standar dari suatu array. Nah, list ini di Python, kalau di beberapa bahasa pemrograman lain seperti C++ atau C, itu tidak, suatu array hanya bisa menerima suatu tipe data tertentu. Tapi di Python kita sudah melihat contoh di hari Selasa kemarin bahwa list di Python itu bisa memiliki beberapa tipe data yang berbeda. Bahkan kita punya tipe data integer, float, dan string dalam satu list juga bisa. Tetapi kalau misalkan tipe datanya berbeda, kita harus berhati-hati dalam membuat programnya. Karena ada beberapa fungsi yang tidak bisa dilakukan ketika tipe datanya berbeda. Seperti fungsi sum atau jumlah dari setiap anggota dalam list itu. Kemudian kita juga sudah belajar bahwa pada umumnya array itu terurut, ada urutan. Pada umumnya array itu memiliki urutan. Dalam hal ini, dalam Python yang memiliki urutan itu hanya list dan tuple saja. Apa bedanya list dan tuple? List itu membuatnya menggunakan kurung kotak, sedangkan tuple menggunakan kurung biasa. Tapi ketika kita ingin mengakses apa yang ada di dalam suatu list dan apa yang ada di dalam suatu tuple, indeksnya kita berikan sama, mulai dari 0 sampai panjangnya
list atau tuple kurang 1 ya. Dan mengakses indeksnya itu dengan kurung kotak. Nah, selain list dan tuple, kita juga punya yang namanya dictionary dan set di dalam Python. Bedanya apa? Dictionary dan set itu tidak memiliki urutan, sehingga cara memperlakukannya berbeda. Kemudian untuk array, dalam Python kita punya sifat yang namanya mutabilitas. Mutabilitas ini artinya apa? Artinya eh, ketika ketika kita mendeklarasikan atau membuat sebuah array dalam Python, setiap item dalam array tersebut itu bisa diganti atau tidak, bisa diubah atau tidak secara individual. Nah, list itu mutable atau setiap elemennya bisa diganti. Kita bisa akses satu persatu. Sedangkan tuple ketika kita sudah membuat di awal seperti apa, kita tidak bisa mengganti elemennya di belakang. Kemudian ada duplikasi. Biasanya dalam suatu array kita bisa jadi punya elemen atau item yang nilainya sama di indeks yang berbeda. Contohnya kita punya matriks identitas. Matriks identitas itu matriks yang di diagonal utamanya nilainya 1, di lainnya nilainya 0. Nah, kalau kita lihat matriks identitas ini ada banyak elemen, ada banyak indeks yang punya nilai 1 dan ada banyak indeks juga yang punya nilai 0. Untuk array dalam Python, selain set itu bisa terjadi duplikasi. Tapi kalau kita ubah tipe datanya menjadi set, maka tidak bisa ada duplikasi. Dictionary itu bisa dilihat sebagai set sehingga kalau tidak salah dictionary itu tidak bisa ada duplikasi juga. Kemudian ada dimensi dari sebuah array. Setiap array kecuali set. Setiap array yang ada di dalam Python itu bisa nested, bisa bersarang. Jadi kita hari Selasa kemarin sudah lihat bahwa bisa ada list di dalam list. Contohnya kalau misalkan kita ingin membuat sebuah matriks. Misalkan kita ingin membuat sebuah matriks 3x3, maka kita punya list yang berisi baris setiap matriks, kemudian setiap barisnya itu berisi list yang item-itemnya adalah komponen kolom di setiap baris tersebut. Misalkan tuple juga seperti itu, bisa bersarang. Kalau dictionary juga bisa. Jadi setiap keyword dalam setiap key dalam dictionary itu bisa memiliki value berupa dictionary juga. Sampai sini ada pertanyaan? Oke. Kita kemarin juga belajar metode pencarian ya. Metode pencarian ini banyak dipakai kalau kita berbicara tentang data. Misalkan
kalau di kimia misalkan kita mau melakukan simulasi dari sebuah apa ya? Mungkin kalau saya tidak salah menyebutkan ya, tolong benarkan saya ketika saya salah. Misalkan kita mau mensimulasikan sebuah pergerakan atau perubahan molekul atau partikel-partikel dalam sebuah rantai protein dan kita ingin mencatat energi aktivasinya di setiap waktu. Nah, energi aktivasinya di setiap waktu ini kita simpan ke dalam sebuah array. Kemudian kita ingin mencari nih, kapan energi aktivasinya maksimum, kapan energi aktivasinya minimum. Nah, di sini kita perlu melakukan yang namanya metode pencarian. Pada umumnya di Python kita bisa menggunakan perintah in. In itu artinya melakukan pengecekan apakah sebuah item itu ada dalam array kita. Nah, in ini kembaliannya hanya true atau false. Sehingga kita tidak bisa mengecek apakah si item ini, maksudnya kita tidak bisa mengecek di manakah letak indeks si item ini dan seterusnya. In ini juga bisa dipakai di dictionary tapi hanya bisa untuk mencari apa namanya? Mencari key saja. Kecuali kita ganti misalkan ini in s.values, berarti kita bisa cari yang ada di lainnya, seperti itu. Nah, di hari Selasa kemarin kita juga sudah belajar sedikit tentang pendekatan yang lebih fleksibel ya untuk pencarian, yaitu kita menggunakan pengulangan, entah itu menggunakan for loop atau while loop. Cuman untuk Python penggunaan for loop itu lebih efisien karena kita punya ini tadi, kita punya perintah in. Sintaks in ini menunjukkan kalau kita pakai for loop ya, berarti itu kita mengakses semua elemen di dalam apa namanya? Di dalam list kita. Contohnya ketika kita ingin mencari sebuah kata. Metode yang pertama adalah kita kita misalkan kita hanya ingin mencari apakah kata tersebut ada atau tidak di dalam sebuah list. Maka kita bisa langsung for katanya ada di dalam list kata. Jadi untuk semua kata yang ada di dalam list kata, kita cek apakah kata itu adalah kata yang kita cari. Dan pencariannya kalau seperti ini ya, for this word in word. Artinya apa? Artinya kita melakukan pengulangan mulai dari item pertama sampai item terakhir. Mulai dari hello, world, I, am. Jadi pengulangan pertama adalah hello, kemudian pengulangan kedua adalah world, pengulangan ketiga adalah I, pengulangan keempat adalah am, dan seterusnya. Kalau di sini misalkan kita ingin mencari kata here, maka ini kan ada di urutan kelima ya. Coba. Urutan pertama word not found, urutan kedua word not found, urutan ketiga, keempat masih not found. Baru urutan kelima was found dan seterusnya. Cuman secara umum ya seperti yang saya katakan tadi, kalau kita menggunakan metode ini kita tidak bisa langsung mengakses ada di urutan keberapa kata yang kita cari itu. Kita bisa juga menggunakan indeks. Kalau kita ingin tahu nih ada di urutan keberapa, maka kita bisa
menggunakan indeks seperti ini. Misalkan indeksnya X, kita pakai for X in range dari 0 sampai len word. Ini artinya kita membaca kalau di sini karena kebetulan panjangnya 8 ya, len word itu 8, berarti range dari 0 sampai 8 itu berarti angkanya 0, 1, 2, 3, sampai 7. Dan ini berkorespondensi dengan urutan indeks berdasarkan semantiknya Python. Yaitu urutan indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3, indeks 4, 5, 6, 7. Kalau seperti ini ya, kalau bisa dilihat hasilnya berbeda nih. Kita tahu bahwa kata ini ditemukan pada posisi pada indeks ini misalkan ya. Nah, untuk pencarian kita mau mencari untuk pencarian khusus tipe data string ya. Pada tipe data string itu kita punya beberapa metode yang bisa digunakan. Contohnya metode lower. Lower ini artinya untuk mengubah setiap karakter dalam suatu string menjadi huruf kecil. Ada juga upper misalkan. Upper itu berarti mengubah setiap katanya, setiap karakternya menjadi huruf kapital. Ada beberapa metode lain yang nanti kalian bisa cek sendiri ya. Banyak panduannya dan tidak susah dicarinya. Dan itu akan sangat membantu ketika kalian melakukan sesuatu terhadap string. Nah, misalkan kita ingin mencari sebuah kata, sebuah itemnya itu banana. Kita ingin cari nih, apakah kata ini, kata yang kita cari itu ada di dalam list shopping. Nah, ketika kita membuat list shopping ini, terkadang kita tidak konsisten dalam penulisan misalkan ya. Jam atau selai ini kita tulis semuanya pakai huruf kecil. Terus kita ketika menulis roti, huruf pertamanya kapital. Menulis susu huruf pertamanya kapital. Terus nggak sengaja kepencet caps lock nih. Nulis bananas, nulis pisang kapital semua. Terus kita matiin caps lock-nya pas nulis pasta jadi kecil semua dan seterusnya. Kemudian kita pengen cari nih, kita perlu beli pisang nggak ya? Nah, kita cari apakah pisang yang kita cari ini ada di list shopping. Nah, kalau seperti ini, kalau kita tidak mengecilkan huruf yang ada di dalam list itu, maka nilainya pasti akan berbeda ya. Jadi bananas yang ada di dalam list shopping dan bananas yang ada di search item itu berbeda pada dasarnya. Karena yang satunya semuanya huruf kapital, yang satunya semuanya huruf kecil. Tapi dengan prosedur lower, kita membuat semua karakter bananas yang ada di list shopping itu menjadi huruf kecil. Sehingga kita bisa melakukan mengklarifikasi apakah dua item ini nilainya sama atau tidak. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Boleh diulang lagi, Pak? Putus-putus Pak di saya. Oke. Ini kasus khusus di dalam Python ya. Misalkan kita ingin mencari sesuatu di dalam list yang berisi item-item bertipe data string. Kalau dilihat, masing-masing ini tipe datanya adalah string. Jam, bread, milk,
bananas, pasta, rice, cheese. Masing-masing tipe datanya adalah string. Nah, kita mau mencari kata bananas misalkan. Tapi input kita semuanya huruf kecil. Dan kita ketika melakukan pencarian misalkan kita tidak peduli apakah itu huruf besar atau huruf kecil. Yang penting kita mau cari apakah bananas ini ada nggak di list shopping. Nah, untuk string kita punya metode-metode seperti lower ya. Caranya pakainya item dot lower. Ini fungsinya adalah untuk mengecilkan setiap karakter di dalam sebuah string. Jadi bananas yang di sini yang ada di dalam list shopping di situ kita lihat sebagai huruf kapital semua. Tapi dengan dot lower itu berubah menjadi huruf kecil semua. Sehingga ketika kita cek apakah bananas.lower itu sama dengan search item, karena yang bananas.lower ini huruf kecil semua, maka dia sama dengan search item. Kalian bisa coba bikin sendiri ya kodenya di Python kalian kalau dibuka sekarang. Bagaimana kalau dot lower-nya ini dihilangkan? Kalau dot lower-nya ini dihilangkan, hasilnya seharusnya semuanya adalah not found. Apakah sudah lebih jelas? Bapak mau nanya. Ya, silakan. Berarti itu khusus buat yang ada kapitalnya aja dong. Kalau yang kecil-kecil nggak bisa di item dot lower. Ini berlaku untuk semua string ya. Jadi walaupun sudah kecil-kecil, kalau kita kasih dot lower, dia ya tetap kecil-kecil aja gitu, nggak akan berubah. Oh, oke Pak, makasih Pak. Ada metode-metode lain, misalkan dot upper. Upper itu untuk membuat semuanya menjadi kapital. Ya. Ada yang mau bertanya lagi? Bapak, saya mau nanya. Silakan. Itu kan search itemnya itu kan ditulis dari programnya, Pak. Berarti Ya. kalau misalnya usernya mau masukin gitu, tinggal search item sama dengan print string masukkan kata gitu ya, Pak. Gitu-gitu kan, Search Pak? item sama dengan input dalam kurung masukkan kata. Ya, sama aja. Kalau pakai string bisa juga kan, Pak ya, tapi Bisa. Input dalam dalam bahasa pemrograman Python yang sekarang ya, yang terbaru itu semua inputnya terbaca sebagai string. oh, oke. Terima kasih, Pak. Ada yang mau bertanya lagi? Ya. Keterangannya string.lower itu mengubah semua karakter, semua huruf menjadi huruf kecil. Nah, kemudian ada lagi nih, kita misalkan nggak sengaja nih waktu ngetik ada spasinya gitu. Nggak sengaja ada spasinya. Gimana caranya kita ingin menghilangkan spasinya? Kalau kita ingin menghilangkan spasinya, ada metode lagi yang namanya strip. Metode strip ini untuk menghilangkan white space ya, yang ada di awal dan akhir dari sebuah string. Nah, white space itu apa? Kalau kita kembali di beberapa pertemuan yang pekan yang lalu ya, white space itu bisa berupa spasi, bisa berupa garis baru ya, new line atau enter. Dia mulai di garis yang di bawahnya. Ini ketika kita strip ya, berarti ketika kita melakukan pencarian di sini kan ada spasinya. Spasinya ini hilang, ya, yang kita cari pertama, oh ini karakternya dikecilkan semua dulu, terus kita menghilangkan spasi di depan dan di belakang. Baru hasilnya seperti ini.
Untuk catatannya adalah untuk string ini masih banyak metode-metode yang kalian bisa pergunakan ya, yang mungkin akan bermanfaat dan bisa dipelajari sendiri. Nah, sebelum ke contoh pencarian yang ini, ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Ya, silakan. Belum ada, Pak. Oh, belum ada. Oke. Nah, di sini ada contoh lagi, misalkan kita ingin melakukan pencarian untuk mencari nilai ekstrim, yaitu misalkan nilai maksimum atau nilai minimum. Di contoh ini kita melakukan pencarian nilai maksimum. Nah, ketika kita ingin melakukan sebuah pencarian nilai maksimum, salah satu caranya adalah ini, metode yang seperti ini. Pertama kita tentukan nilai maksimum adalah nilai di list pada indeks 0. Berarti di langkah ini nilai maksimumnya adalah berapa? Kalau sampai langkah ini nilai maksimumnya berapa? 4, Pak. 4. Kemudian kita melakukan pengecekan ya. Untuk X dari 0 sampai 4. Karena kan len number list itu di sini 5 ya. Maka setiap pengulangannya kita memeriksa apakah angka yang ada di dalam list ini pada indeks ke X itu nilainya lebih besar dari nilai variabel max yang tersimpan sebelumnya. Oke, sekarang di indeks 0. Indeks 0 ternyata dia nilainya false ya, karena 4 itu sama dengan 4. 4 sama dengan 4 sehingga nilainya false. Kita tidak melakukan apa-apa. Kemudian kita ganti nih, X-nya ke indeks 1 sekarang. Angka di list pada indeks 1 adalah 6. Ternyata dia lebih besar daripada nilai maksimum yang tersimpan sebelumnya. Oke, kalau seperti itu maka yang kita lakukan, kita mengubah nilai maksimum menjadi bilangan yang ada di indeks yang sekarang kita cari, yaitu pada indeks 1. Berarti nilai maksimum sekarang berapa? Kalau bingung, kita melakukan tracing ya, kalau bingung ya. Tracing seperti biasa. Variabel value. Kita punya max, kemudian X. Kemudian kita cek apakah list X itu lebih besar dari max. Di awal, kita tentukan nilai max number list 0. Berarti nilai max-nya di sini adalah 4. Kemudian kita melakukan pengulangan. Oke, sekarang pengulangan. X-nya dari 0 sampai 4. Berarti sekarang X-nya 0 dulu. X-nya 0. Apakah number list 0 itu lebih besar dari max? Ternyata nilainya
false. Maka kita tidak melakukan apa-apa. Jadi variabel indeks ini sekarang tidak ada isinya masih. Kemudian sampai sini selesai, kita kembali ke for loop lagi. Berarti sekarang X-nya menjadi 1. Kita cek apakah number list 1 itu lebih besar dari max. Karena 6 lebih besar dari 4, maka nilainya true. Karena true, yang kita lakukan adalah si nilai dari variabel max kita ganti menjadi nilai di number list X. Berarti nilai max-nya sekarang adalah 6. Dan untuk indeks kita assign indeks 1. Kemudian kita masuk update nilai X lagi. Sekarang X-nya adalah 2. Ternyata number list di indeks 2 adalah 2. Dan 2 itu kurang dari 6. Sehingga nilai kebenarannya di sini adalah false. Sehingga kita tidak mengubah nilai dari max dan indeks. Kemudian kita naik lagi, indeks 3. Di indeks 3, number list 3 itu 7 nilainya. Berarti number list 3 lebih besar dari max itu nilai kebenarannya sekarang true atau false? True, Pak. True. Berarti kita mengganti max menjadi berapa? Menjadi 7. 7. Dan indeksnya sekarang menjadi 3. Dan yang terakhir, X-nya 4. Nilai kebenarannya juga true ya. Sekarang nilai dari max berubah menjadi 8. Dan indeksnya berubah menjadi 4. Jadi outputnya adalah nilai maksimumnya 8 dan indeksnya 4. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke. Kalau tidak ada, kita latihan. Silahkan membuat program ini ya. Nanti setelah 5 menit ya, jadi jam 9.40 kita bahas bareng-bareng. Maksudnya berukuran 100 itu apa, Pak? Ini nggak harus ini ya, karena di Python berbeda, ini soal dari PTIA, jadi ini nggak perlu. Cuman kalian langsung bikin list kosong aja dulu. Baik, Pak.
Ada yang sudah bisa? Ada yang sudah bisa membuatnya dan mau berbagi? Ya, ini anggap saja syarat berhentinya itu kalau panjang array-nya sudah 100 atau input kita minus 999 gitu. Ada yang mau berbagi nggak? Mungkin gini aja. Bapak, Ya, Aurel Teja mati lampu di rumahnya dan baterai handphone dan baterai laptopnya juga sudah habis. Tinggal sedikit. ya. Terima kasih, Bapak. Oke, mudah-mudahan masih kelihatan ya ini. Kita diminta untuk membuat sebuah program yang mendeklarasikan sebuah array. Dan maksimal ukurannya adalah 100 ya. Inputnya adalah integer. Berarti kita deklarasikan array dulu. Deklarasikan list. Misalkan namanya list bilangan. Isinya masih kosong. Kemudian kita inisiasi input bilangan. Misalkan input bilangan sama dengan input masukkan bilangan.
ke 1. Nah, tapi karena kita minta array-nya adalah integer, maka setiap inputnya kita konversi menjadi integer ya. Seperti ini. Nah, kemudian di sini, setelahnya itu kita bisa mengisi array sampai salah satu dari dua kondisi ini terpenuhi. Maka kita menggunakan for atau while. Well, Pak. Pakai while. Syarat yang pertama, array terisi penuh. Berarti menuliskannya seperti apa kalau maksimal array-nya 100 isinya? Gimana? Kalau maksimal array-nya 100 isinya berarti maksimal panjangnya len list bilangan itu kurang dari sama dengan 100. Syarat yang pertama ini ya. Dia terisi penuh kalau sudah 100 bilangan, misalkan yang kita inputkan. Syarat yang kedua adalah pengguna mengisikan minus 999. Berarti di sini yang saya masukkan di dalam kurung ini harusnya apa? Input bilangan Tidak sama dengan, Pak. tidak sama dengan min 999. Maka di sini saya pakai n atau or. Or. Pakai apa? Or. Kalau pakai or berarti selama salah satunya terpenuhi dia jalan ya. Coba kalau pakai or, misalkan input bilangan saya sudah min 999, tapi panjang dari list bilangan itu masih kurang dari 100. Nilai kebenarannya true atau false? True, Pak. True. Padahal kita pengennya false. Berarti kita pakai n atau or. Oh, pakai. Untuk kasus ini pakai n ya. Nah, karena kita sudah input bilangan di awal, maka list bilangan dot append nilainya adalah yang dimasukkan input bilangan. Kemudian kita input lagi. Seperti ini. Kemudian terakhir kita diminta untuk menuliskan ke layar berapa banyak elemen array dan jumlah total seluruh elemen. Jadi tinggal print banyak elemen adalah panjangnya list bilangan, kemudian jumlah.
seperti ini. Maka ketika kita jalankan, misalkan bilangan ke 1 kita langsung masukkan min 999. Dia pasti banyak elemennya adalah 0 dan jumlahnya pasti 0 juga. Kita jalankan lagi. Misalkan kita masukkan 1 yang pertama, kemudian yang kedua 2, yang ketiga 3, 4, kemudian min 999. Maka banyak elemen adalah 4. Sebelum, oke. Sekarang sudah 952, jadi harusnya perkuliahannya sudah selesai. Sebelum saya akhiri, apakah ada pertanyaan? Contoh kode yang saya buat ini hanya salah satu jawaban dari latihan ini ya. Banyak opsi lain untuk menulis jawaban dari latihan yang ada di slide ini. Silahkan kalian eksplorasi, nanti siapkan pertanyaan juga. Hari ini adalah pertemuan dengan materi yang terakhir. Minggu depan kita fokus untuk review materi dari pertemuan pertama sampai hari ini. Jadi 2 pertemuan ke depan review materi untuk persiapan UAS. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Pak, berarti misalnya itu saya tuh pakai for ya, Pak. Tapi kan ini kan kayaknya sama aja sih. Misalnya yang input bilangan minus 99 kita jadiin if, bisa aja kan, Pak? Iya, bisa. If terus kamu break gitu ya. Iya, terus di break di akhirnya. Iya, itu juga bisa. Jadi itulah mengapa banyak opsi penulisan kode untuk sebuah problem. Jadi kalau misalkan kalian UTS nanti ada contekan, itu sangat mudah dideteksi. Hati-hati ya. Oke. Kalau gitu perkuliahannya saya akhiri dulu seperti biasa. Setelah ini saya berikan kesempatan beberapa menit kalau ingin berdiskusi dengan saya. Untuk yang ingin meninggalkan silakan, kuliahnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.